sampai saat ini masih pengurus makam GG ini, tapi udah yang ke generasi yang kesekian. Pemakaman GG ini kan menurut sepengetahuan dari orang-orang terdahulu yang udah almarhum, ini itu kan tanahnya disebut tanah bengkok ya. Tanah bengkok itu tanah tak bertuan. Pernah diceritakan dulu juga sama almarhum bapak saya. Kebetulan bapak saya juga dulu yang ngurusin makam ini. Dia pernah bercerita itu kepada kita semua, ke generasi yang bawaan, bahwa dulunya itu ini tanah kosong. Nah, kebetulan di situ ada beberapa orang yang bilang bagaimana kalau lahan ini kita rawatin tapi nggak bisa dijual belikan, buran, bahasanya seperti itu. Sebetulnya di sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah ini makam kurang terurus gitu ya. Kurang terurus artinya bahasanya kita balak lah gitu. Karena jangankan kita melihat seperti untuk kita ziarah aja, kita sebenarnya kasihan sih sama warga karena mereka itu tertutup lalang gitu. Terus di tahun 2017 atau 2018 itu kita memang ada sempet didatangi sama orang dinas pemakaman dari pemerintahan Kota Tangerang Selatan, karena waktu itu kalau memang makam ini tidak mau diurus, dia bilang kalau memang ini TPBU tidak mau diurus dengan secara dengan masyarakat, dia mau bisa dia yang bisa mengurus pemakaman ini. Kalau untuk lahan TPBU makam GG ini tahun 90-an itu memang peraturan buat di lahan pemakaman TPBU kita sendiri sih, sebetulnya peraturan yang tidak mengikat sebenarnya dulu, tapi di tahun 90-an jadi bebas dari manapun boleh selagi mereka itu masih keturunan di wilayah Perigi gitu. Kalau dulu kan Perigi ya. Terus di tahun 2017-18 ini kita sudah berbicara dengan yang tua juga, seperti kayak ada Pak Haji Yahya, tokoh-tokohnya gitu. Akhirnya disepakati bahwa pemakaman TPBU GG ini itu hanya diperuntukkan khusus untuk warga Kelurahan Parigi Baru gitu. Dan itu pun waktu itu masih bebas. Yang penting masih satu Kelurahan Parigi Baru. Tahun 2019 masuk 2020 itu ada peraturan bahwa setiap pemakaman TPBU yang berada di wilayah Parigi Baru itu sudah dibagi per wilayah. Misal kayak RW 1 adanya di RW 1 gitu. Kalau dulu kan di RW 1 mau dimakamin di GG gini, silahkan saja gitu, karena kan masih orang Parigi Baru. Tapi kalau sekarang nih sudah ada pemetaan khusus di RW 04, RW 05, ya ini makanya di makam TPBU GG. Perapihan TPBU makam GG ini memang agak-agak berat perjuangannya sebenarnya. Karena apa? Awalnya itu TPBU GG ini bisa dikatakan hutan ya. Kebetulan waktu itu Ustadz Saman almarhum itu kalau kesini sih dia bilang ini makam kayak hutan kan gitu. Memang nggak ada yang ngurus seperti itu ya. Tahun 2011 itu kebetulan saya jadi asistennya Pak RT. Dari Pak RT Amsar itu punya gagasan sebetulnya waktu itu. Dia bilang waktu itu saya belum jadi, Mat gimana nih kalau makam kita rapihin gitu. Pak RT Amsarnya masih hidup, saya ingat ini ada duit waktu itu 200.000. Nih gimana caranya makam ini rumputnya yang tinggi ini itu hilang sementara gitu. Waktu itu saya dikasih duit 200.000. Saya ngobrol sama Pak Tani di bawah. Ini kalau matiin kayak gini gimana ya Bang? Saya bilang gitu di bawah tuh. Dia bilang lu beliin aja obat pembasmi rumput alang-alang. Dulu kan ini alang-alang. Itu kira-kira ini habisnya berapa? Kalau lahan seluas ini, ilalang setinggi ini, bagaimana nih cara ngebasminya gitu. Oh dia bilang cukup coba beli sekitar 3 liter atau 3 botol ya waktu itu. Nyemprotnya pun manual. Saya pakai drigen, saya kasih semprotan pakai selang panjang.
itu ternyata dia itu memang tidak bisa secara instan begitu hilang. Itu butuh waktu sampai kalau nggak salah 1 minggu dia baru menguning. Akhirnya per beberapa bulan dia hilang. Tapi begitu ilalang itu hilang kempes, dia timbul lagi karena kan masih ada akar di bawah. Ya, kalau untuk perapihan TPBU itu ya, kalau kita bicara sosial ya kita memang dari masyarakat ada ikut campur tangan juga sih. Paling misalkan kayak mau lebaran gitu ya, kita kerja bakti gitu, kerja gotong royong bareng. Karena kan pemakaman ini kan luas ya. Yang atas itu sekitar kalau dihitung-hitung sih, yang di atas sama yang sekarang baru itu kurang lebih 1 hektaran kita pemakaman TPBU UGG ini. Untuk kebersihannya itu ya kita waktu itu sosial bareng-bareng. Kita punya peraturan tersendiri gimana caranya nih untuk kita menyerap dana untuk kebersihan makam, seperti misalkan kayak pemotongan rumput. Rumput itu kan kalau dipotong sebulan sekali, paling ini 2 bulan sekali dah kalau dipotong. Anggaran pemotongannya itu kita itu antara bensin dengan yang kerja itu bisa 1 jutaan 1 kali pemotongan. Tapi kalau untuk di pemakaman GGID, kebetulan saya pernah menjalankan seperti itu, tapi mati suri dan tidak berjalan. Karena berbicara masalah keuangan kan sangat-sangat tahu sendirilah kalau yang namanya sudah berbicara uang itu agak-agak riskan juga sih sebetulnya. Tapi kalau untuk berikutnya, setelah saya mempunyai sistem di setiap hari raya Idul Fitri itu mereka harus ahli warisnya itu bukan membayar ya, memberikan uang yang tadinya bulannya itu 10.000, kita gabung aja menjadi 1 tahun. Jadi dia per hari raya Idul Fitri itu setiap yang ziarah itu 120.000. Tidak semuanya ahli waris itu memberikan dana tersebut. Kemungkinan kalau memang semua ahli waris memberikan itu ya terawatnya mungkin lebih dari sekarang. Dan kalau untuk uang yang masuk itu kan kita ada pembagian 2, Bang. Karena kita setiap tahun itu ada pengajian makam yang ada di musola gitu. Jadi uang yang masuk itu kita bagi 2 gitu. Seperti itu. Sisa dari pengajian itu baru kita gunakan untuk jangka 1 tahun untuk kebersihan makam. Pembersihan makamnya itu ya kita akalin. Kalau memang tidak sebulan sekali kita tidak bisa ya 2 bulan sekali. Intinya itu seperti bala gitu ya. Kalau harapan kami sebagai juru kunci kuncen ya gitu dari warga masyarakat yang menggunakan lahan di TPBU ini ya masih jiwa sosialnya masih ada. Kebetulan kalau dari pemerintah ini, Bang, awalnya dulu kan kita konblok dari warga ya, dari masyarakat. Kebetulan konblok yang lama masih ada dibongkar dan ini yang baru dari pemerintah waktu itu, dari pemerintah, dari Perkim sudah dapat. Plang ini juga, plang makam juga kita dikasih dari Perkim juga. Harapannya sama sih, Bang, kalau bisa mah ada intensif dari pemerintah gitu, gimana caranya gitu. Karena kan pengurus makam itu rata-rata 10 orang. Dari ketua sampai penggali makam itu 10 orang.